Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, Pak. Baik ya semuanya, sehat ya semuanya. Ya, Pak. Alhamdulillah, Pak. Ya, sebelum mengawali pelajaran pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Coba, siapa yang mau memimpin berdoa? Saya, Pak. Ya, Mas Fajar, memimpin berdoa. Ya. Teman-teman berdoa mulai selesai. Cek kebersihan terlebih dahulu ya anak-anak, kanan kirinya. Coba dicek. Udah bersih, Pak. Pak. Ya, udah bersih. Siapa yang hari ini tidak masuk? Coba dicek di Masuk layar. semua, Pak. Masuk semua, Masuk. Pak. Semua ya ini ya. Ya. Pak. Ya, hari ini kita belajar di tema 6. Belum memulai pelajaran, terlebih dahulu kita bernyanyi. Ya, Pak. Ya, anak-anak bernyanyi ya. Ya. Ya, sorak-sorak bergembira ya anak-anak. Harus bergembira. Pak. Anak-anak pernah melihat pertunjukan tari? Pernah, Pak. Pak. Apa nama tarinya? Yang anak lihat. Kalau Tari Bilang, Pak. kidang talun, Pak. Ya, gembira, kita Pak. tahu. Tari reok, tari Pak. pucu-pucu, Pak. Oh, Pak. tari balet. Ya, bener. Tadi Mas Fajar bilang tari balet. Ya, bener ya. Tari reok, Pak. Nah, hari ini kita belajar salah satunya adalah tari kreasi daerah. Terus, informasi pada teks non-fiksi dan ciri masa pubertas laki-laki dan perempuan. Nah, Bapak punya teks ya, anak-anak. Coba siapa yang baca ini? Pak, Ya, coba dibaca. ragam tarian di Indonesia. Indonesia kaya akan budaya, diantaranya karya tari. Mbak Damar sudah membaca ya, itu seperti halnya di LKPD yang Bapak berikan kemarin, yang Bapak suruh mengeprint ya. Anak-anak sudah siap? Sudah di print semua ya? Ya, Pak. Sudah. Coba dari teks tersebut yang dibaca tadi, informasi penting apa yang terdapat pada bacaan tersebut? Tari kreasi daerah, Pak. Benar sekali, tari kreasi daerah. Nah, informasi penting yang terdapat pada bacaan tersebut adalah tari kreasi daerah. Menentukan informasi penting itu, caranya bagaimana? Salah satunya dengan mencari gagasan utama pada setiap paragraf. Tadi ada berapa paragraf? 3, benar sekali ada 3. Coba cari gagasan utama pada setiap paragraf. Gagasan utama paragraf 1, siapa yang mau menjawab? Ya, saya, Pak. Ya, apa Mas Fajar? Tadi ya, yang sudah saya baca itu tentang pengertian tari kreasi, Pak. Ya, benar sekali. Paragraf nomor 1, gagasan utamanya adalah pengertian tari kreasi. Seperti itu ya anak-anak, mencari informasi penting dalam bacaan dengan menentukan gagasan utama terlebih dahulu pada setiap paragraf. Nah, dari bacaan tadi, bentuk karya kreasi itu ada 3. Tari tunggal, tari berpasangan, tari kelompok. Tari tunggal itu adalah tari yang dilakukan 1 orang. Terus tari berpasangan adalah tari yang dilakukan berdua. Jadi berpasangan laki-laki sama perempuan. Tapi kalau berlapan, laki-laki perempuan itu boleh. Kalau tali berkelompok itu boleh 3, 4, 5 seperti itu ya anak-anak. Ya, Pak. Paham? Paham, Pak. Nih, contoh tari tunggal dari Jawa Barat. Ada tari merak, dari
Bali ada tari pendet, dari Jawa Barat ada tari kandangan. Contoh tari berpasangan. Berpasangan dari Sumatera Utara apa? Rampang. 12, Bu. Selamat 12, Pak. Ya, dari Bangka Belitung tari campak, dari Jambi tari tauh. Itu berpasangan semua, walaupun itu jumlahnya 8, tapi dia laki-laki sama perempuan semua. Terus yang ketiga adalah contoh tari kelompok dari Aceh. Siapa yang pernah lihat itu? Tari apa? Tari saman di TV-TV ya. Ya, tari saman di TV-TV. Gerakannya gimana Mas Fajar tari saman itu? Nah, susah Pak, cepet banget ya. Nah, cepet, kompak ya, bisa kompak, cepet. Terus Sumatera Barat ada tari Piring. piring. Terus Jawa Tengah ada tari Gambyong. dari Jawa Tengah. Seni tari dalam perkembangannya terus mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman. Dinamakan tari modern. Tari modern adalah satu bentuk tarian yang terbentuk dan berkembang sejak awal abad 20. Apa itu contoh tari modern? Kita simak ya anak-anak, Bapak terangin. Nah, ini dia yang dilihat tadi Mas Fajar. Tari salah satunya adalah tari balet. Terus yang kedua, ada apa itu? Yang di TV-TV? Break dance. Break dance. Nah, break dance yang di TV-TV. Coba dilihat semuanya. Ini Bapak kasih contoh tari tunggal, tari merak. Bagus tidak anak-anak? Bagus Pak. Tadi Bapak tanya siapa yang pernah ikut lomba tari? Saya, Pak. Nah, waktu kelas berapa? Saya waktu kelas 3, Pak. Nah, waktu kelas 3 kategorinya pasti kategori kanak-kanak. Apa sih kanak-kanak? Ciri-ciri kanak-kanak? Ciri-ciri masa kanak-kanak dan ciri-ciri masa pubertas. Bapak terangin. Coba dibaca. Siapa yang membaca? Dibaca Mas Mahfud. Pengelompokan usia anak dan remaja merupakan bagian tahapan perkembangan manusia. Nah, bagaimana perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas bagi laki-laki dan bagi perempuan? Ciri-ciri masa kanak laki-laki nomor 1, belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Terus kalau ciri-ciri masa pubertas laki-laki, tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Ciri-ciri masa kanak-kanak perempuan dan ciri-ciri masa pubertas perempuan. Ya, coba Mbak Damar dibaca. Ya, Pak. Ciri-ciri masa kanak-kanak perempuan. 1. Belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Kalau ciri-ciri masa pubertas perempuan itu tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Coba dilihat LKPD-nya semua. Tadi Bapak sudah suruh ngeprint ya anak-anak, terus difotokan kalau sudah jadi. Coba salah satu membacakan, ini udah pada ngirim semua ini di HP Bapak ini. Siapa yang nomor 1 ini? Apa yang dimaksud dengan tari kreasi? Ya Mbak Damar, apa? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional, Pak. Benar tidak teman-teman? Nah, Benar, Pak. Pintar sekali Mbak Damar. Apa yang kita pelajari hari ini? tari kreasi Pak. Tari kreasi, Pak. Tari kreasi. Terus Ciri-ciri pubertas Pak. Kembangan, Bu. ciri-ciri kanak-kanak dan ciri-ciri masa pubertas laki-laki dan perempuan. Benar sekali. Udah paham semua ya anak-anak? Ya Pak, paham. Sudah, Pak. Sudah. Bapak akan melakukan evaluasi biar Bapak tahu siapa yang paham atau siapa yang belum paham. Nanti Bapak kirim linknya lewat grup WA ya anak-anak. Grup WA kelas ya anak-anak.
Iya Pak. Nanti dikerjakan, ada yang pilihan ganda, ada yang isean, uraian singkat, semuanya ditulis. Cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Pesan Bapak, selalu memakai masker. Kalau berkerumun di kerumunan, kalau keluar, kalau sekarang kan masih di rumah ya, tidak perlu pakai masker. Terus mencuci tangan setelah main, menjaga jarak ketika berkerumun. Sebelum mengakhiri pelajaran pagi hari ini, terlebih dahulu berdoa. Siapa yang mimpin berdoa? Saya Pak. Saya Pak. Ya, teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.